Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Wulandari, kali ini akan membahas materi tentang nilai eigen dan vektor eigen. Adapun ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama tentang diagonalisasi ortogonal, dan matriks simetris. Nah, secara dalam aljabar linier, nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Sementara vektor eigen adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas tentang diagonalisasi. Apa itu diagonalisasi? Yaitu suatu matriks wujud sangkar A dikatakan diagonalizable jika ada matriks P yang dapat diinverse sehingga P inverse AP sama dengan D adalah matriks diagonal. Nah, matriks P dikatakan mendiagonalkan atau diagonalize A. Sehingga didapat jika A n kali n, maka A dapat didiagonalkan dan A mempunyai nilai vektor eigen yang bebas secara linier. Nah, adapun prosedur diagonalisasi matriks. Yang pertama, suatu matriks n kali n dengan n vektor eigen yang bebas linear dapat didiagonalkan dengan langkah sebagai berikut. 1. Cari n vektor eigen yang bebas secara linear dari A, yaitu P1, P2, dan P seterusnya. Kedua, bentuk matriks P yang mempunyai P1, P2, sampai P seterusnya sebagai vektor-vektor kolomnya. Ketiga, matriks P inverse AP akan menjadi matriks diagonal dengan lambda 2, dan lambda seterusnya sebagai anggota diagonalnya, di mana lambda I adalah nilai eigen yang berpadanan dengan PI untuk I bilangan 1, 2, dan seterusnya. Nah, contoh soal diagonalisasi. Carilah matriks P yang mendiagonalkan. Di sini ada matriks yang terdiri dari 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Nah, di sini kita tentukan nilai eigennya. Diperoleh nilai eigen yang disimbolkan dengan lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 5. Adapun vektor-vektornya sebagai berikut. P1 yaitu min 1, 0, 1, P2, 0, 1, 0. Membentuk sebuah basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 5 dan P3, sehingga diperoleh P3 adalah min 2, 1, 1. Adalah sebuah basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 1. Dengan mudah, maka bisa diperiksa bahwa P1, P2, P3 bebas linear, sehingga akan mendiagonalkan A. Sebagai pemeriksaan, kita harus membuktikan bahwa P inverse AP adalah diagonal. Nih, kita peroleh nih, matriks 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 0, min 1. 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Matriks min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Sama dengan matriks 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, nah, tidak ada urutan yang diistimewakan untuk kolom-kolom P, karena entry diagonal ke I dari P inverse AP adalah nilai eigen untuk vektor kolom ke I dari P. Maka dengan mengubah urutan kolom-kolom P, hanyalah mengubah urutan nilai-nilai eigen pada diagonal P inverse AP. Jadi seandainya kita tuliskan P sama dengan min 1, min 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 di dalam contoh terakhir, maka kita akan memperoleh P inverse AP yaitu 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Yang kedua yaitu diagonalisasi ortogonal. Apa itu? Matriks A dikuadratkan dikatakan dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks P yang ortogonal, sehingga P inverse AP sama dengan P transpose AP diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Contohnya bagaimana? Carilah matriks ortogonal P yang mendiagonalisasi. Matriks A terdiri dari P4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Pembahasan untuk mencari matriks ortogonalnya ini akan berhubungan dengan matriks identitas, di mana I sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Sehingga untuk mencari nilai eigennya, kita harus menentukan dulu determinannya.
Adapun cara mencarinya yaitu determinan lambda I atau identitas min A sama dengan determinan lambda kurang 4 atau lambda min 4, min 2, min 2, min 2, lambda min 4, min 2, min 2, min 2, lambda min 4. Sehingga diperoleh lambda min 2 akar, saya ulangi, lambda kurang 2 kuadrat dikali dengan lambda kurang 8 sama dengan 0. Sehingga nilai eigennya yaitu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 8. Adapun vektor-vektornya yaitu U1 sama dengan min 1, 1, 0, dan U2 min 1, 0, 1. Membentuk basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 2. Dengan menerapkan proses Gram-Schmidt, terdapat X1, X2 akan menghasilkan vektor-vektor eigen ortonormal. Sehingga diperoleh V1 sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, dan V2 sama dengan min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, 2 per akar 6. Nah, ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 8 yang telah diperoleh tadi, U3 sama dengan 1, 1, 1. Sebagai basis, dengan menerapkan proses Gram-Schmidt, terdapat X3 maka akan menghasilkan V3 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Akhirnya dengan menggunakan V1, V2, V3 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita dapatkan P sama dengan min 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 3, yang akan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Nah, ini dia buktinya. Dapat dibuktikan dengan bahwa P transpos AP adalah matriks diagonal. Nih, P transpos AP sama dengan diperoleh tadi nilai matriksnya min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, 2 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, dikali dengan matriks 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, kali dengan matriks min 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 3. Nih, diperoleh diagonalnya yaitu 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 8. Nah, yang ketiga adalah matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya tercermin ke bawah diagonal utamanya. Sehingga diagonal utamanya merupakan garis simetris untuk baris tersebut. Contohnya, ada matriks E yang berisi 6, min 2, 6, 9, min 2, 0, 1, 8, 6, 1, min 3, 2, 9, 8, 2, 7. Matriks simetris memiliki sifat di mana transpos matriksnya sama dengan matriks awalnya. Ini bisa diperhatikan matriks simetris itu antara baris 1 dengan kolom 1 itu apabila adalah sama angkanya. Jadi ketika matriks itu sehingga di sini disebutkan memiliki sifat di mana transpos matriks sama dengan matriks awalnya. Nah, matriks awalnya adalah di baris 1 ada 6, min 2, 6, 9. Ketika baris 1 berubah menjadi kolom 1 ataupun kolom 1 berubah menjadi baris 1, angkanya tetap sama. Sehingga dia memiliki sifat transpos matriksnya sama dengan matriks awalnya. Begitu juga dengan baris 2 dengan kolom 2 sama, baris 3 dengan kolom 3 sama, dan baris 4 dengan kolom 4 sama. Ini, jika A sama dengan 1, 4, 5, 4, min 3, 0, 5, 0, 7 adalah simetris, maka matriks A transpos sama dengan 1, 4, 5, 4, min 3, 0, 5, 0, 7 sama dengan A. A itu matriks awalnya. Dengan demikian, matriks A dikatakan simetris. Nah, sekian pembahasan tentang nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.